Pernahkah Anda membayangkan menemukan sebuah telepon genggam yang tertinggal di sebuah kafe? Tidak ada pemilik di sekitarnya dan benda tersebut berada di tangan Anda saat ini. Apakah dengan menemukannya, otomatis benda tersebut menjadi milik Anda? Perkenalkan, nama saya Muhammad Fajar Saputra dengan NIM 25150138 dari Prodi Ilmu Hukum. Sekilas, keempatnya nampak berbeda. Namun dalam hukum, semuanya memiliki satu kesamaan, yaitu sama-sama merupakan objek yang dapat menimbulkan hak dan kewajiban. Inilah yang akan kita bahas dalam materi hukum benda. Sederhananya, hukum benda adalah aturan yang mengatur hubungan seseorang dengan suatu benda. Bukan hanya soal siapa pemiliknya, tetapi juga bagaimana hak itu diperoleh, digunakan, dipindahkan, sampai bagaimana negara melindungi hak tersebut. Jadi, ketika kita membeli motor, mewarisi rumah, atau memiliki hak cipta atas sebuah karya, semuanya memiliki aturan hukumnya. Lalu, aturan ini berasal dari mana? Di Indonesia, hukum benda diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, tepatnya pada buku 2 tentang kebendaan. Seperti yang tercantum pada pasal 499 KUH Perdata, barang adalah tiap benda dan tiap hak yang dapat menjadi objek dan hak milik. Jenis benda. Kalau kita lihat di sekitar kita, ternyata tidak semua benda memiliki sifat yang sama. Ada benda yang bisa dipindahkan, seperti handphone, motor, atau laptop. Dalam hukum, ini disebut benda bergerak. Sebaliknya, ada benda yang tidak bisa dipindahkan, misalnya tanah dan rumah. Nah, ini disebut benda tidak bergerak. Agar lebih mudah dipahami, mari kita lihat pembagian jenis benda menurut hukum. Tahukah Anda, menurut hukum, benda tidak selalu berupa sesuatu yang dapat kita lihat atau sentuh. Hak cipta, merek, dan paten juga termasuk benda karena memiliki nilai ekonomi dan dapat menjadi objek hak. Sekarang kita kembali ke pertanyaan di awal video. Bayangkan ada sebuah handphone yang tertinggal di atas meja. Seseorang menemukannya lalu membawanya pulang. Apakah sejak saat itu handphone tersebut menjadi miliknya? Jawabannya tentu tidak. Dalam hukum, kepemilikan tidak berpindah hanya karena sebuah benda berada di tangan orang lain. Hak milik tetap berada pada pemilik yang sah, sampai ada alasan hukum yang membuat hak tersebut beralih, misalnya melalui jual beli, hibah, atau pewarisan. Jadi, menemukan bukan berarti memiliki. Lalu, mengapa kita perlu mempelajari hukum benda? Karena hampir setiap hari kita berhubungan dengan benda. Kita membeli telepon genggam, mengendarai sepeda motor, tinggal di rumah, bahkan menggunakan laptop untuk belajar. Tanpa adanya aturan mengenai hak kepemilikan, akan sulit menentukan siapa yang berhak atas suatu benda apabila terjadi sengketa. Oleh karena itu, hukum benda memberikan kepastian hukum sekaligus melindungi hak setiap pemilik benda. Mungkin kita tidak menyadari kehadiran hukum di kehidupan kita sehari-hari. Namun, setiap kita membeli, menggunakan atau memakai, disitulah hukum bekerja.